Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu ruwiya 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdala hadhihi al-ummah abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum ala atharihim wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Rawahu Razin rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirinul hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, syukur kita lagi dan lagi pada Allah, pagi ini masih diberi begitu banyak anugerah daripada Allah, kesehatan, panjang umur, dan anugerah paling mahal adalah sampai pagi ini Allah masih berikan iman Islam pada kita semua, sehingga kita diberi taufik oleh Allah bisa datang ke masjid ini melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Nabi SAW bersabda, man shollat subha fi jamaah faka'annama shollat laila kullah. Siapa yang bisa melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah, maka seolah-olah dia melaksanakan sholat sunnah semalam suntuk. Hadirin, ini anugerah yang besar daripada Allah. Kita datang semata-mata taufik, pertolongan daripada Allah, bukan karena keinginan kita, tidak, tapi memang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari syukuri anugerah ini, anugerah agama, anugerah taat pada Allah, karena hanya dengan syukur anugerah ini akan dijaga oleh Allah terus sampai akhir hayat kita, dan itu yang kita harapkan. Semoga kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan mengamalkan agama, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pagi ini kita duduk di masjid ini, jangan lupa niat i'tikaf. Bagi kita yang belum niat i'tikaf, niatkan dalam hati, nawaitul i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf duduk di masjid ini sunnah karena Allah lillahi ta'ala. Dan kita insya Allah akan mendengarkan hadis-hadis Nabi, riwayat dari kitab Hayatus Sahabah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Gandahlawi rahimahullah ta'ala. Pagi ini kita mengambil satu judul kisah, yaitu Khurujun Nisa fil Jihad Fisabilillahi ta'ala. Keluarnya para wanita di zaman Nabi
terkadangan mereka juga ikut dalam medan dakwah perjuangan jihadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yaitu kisahnya khuruju Aisyah radhiyallahu taala anha fi ghazwati Banil Mustaliq, yaitu kisah ikut keluarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ikut dalam perjuangan dakwah fisabilillahnya Nabi dalam pertempuran Bani Mustaliq. Jadi di sini penyusun kitab beliau ingin memberitahu kepada kita bahwa dimulai dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan agama, mendakwahkan agama bukan hanya dikerjakan oleh laki-laki saja, tidak, tapi semua kalangan. Laki-laki juga mereka ambil bahagian dalam perjuangan agama, perempuan pun juga berperan besar dalam perjuangan agama. Bahkan dalam beberapa kisah yang lain nanti, anak kecil juga, yang muda juga, bahkan yang tua sekalipun juga tidak kalah dalam perjuangan agama. Nah, terutama dalam kisah ini, perempuan-perempuannya sahabat pun mereka juga ikut dalam perjuangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama kisah yang kita dengarkan tentang kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu beliau ikut dalam satu perjuangan fisabilillah dalam pertempuran Bani Mustaliq. Kejadian pertempuran Bani Mustaliq ini Bapak Ibu terjadi di tahun Sittun minal Hijrah, tahun ke-6 daripada Hijrah, dan terjadi di bulan Sya'ban. Tahun ke-6 Hijriah. Kita akan baca, ini kisah cukup panjang dan sebenarnya masyhur, tapi kita ingin mendengarkan kisah ini secara bagaimana hadisnya langsung, dan mungkin tidak dalam bentuk cerita. Kita terjemahkan per lafaz, mendengarkan bagaimana hadis yang langsung menceritakan perjuangan yang diikuti oleh Sayyidah Aisyah, dan ada kisah yang sungguh luar biasa, kisah menarik, yang dalam kisah ini langsung Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kemuliaan salah seorang daripada istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah, ketika orang-orang munafik menuduh beliau, wal'iyadzubillah, menuduh beliau dengan berita kebohongan yang disebarkan kalau Sayyidah Aisyah berzina dalam pertempuran itu. Ini langsung Allah yang menurunkan ayat Al-Quran untuk membebaskan Sayyidah Aisyah daripada tuduhan itu. Padahal kita tahu ayat Al-Quran turun itu enggak sembarangan. Nah, ini menunjukkan kemuliaan tinggi daripada seorang Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kisah daripada ikut keluar dalam perjuangannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Akhraja Ibnu Ishaq an Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah telah meriwayatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau telah bercerita. Hadis ini langsung beliau yang menceritakan sendiri. Qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, ketika ingin safar, pergi perjalanan jauh, maka Nabi akan membuat undian baina nisa'ihi, antara istri-istri beliau. Ini cara kalau memang punya istri lebih dari satu. Kalau mau pergi ingin membawa juga, maka kalau tidak dibawa semua, kalau hanya mau dibawa salah satu, caranya adalah diundi. Nabi membuat begitu, karena tidak akan mungkin bisa adil kalau tidak dengan cara ini. Ini cara yang dicontohkan Nabi. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Maka siapa yang keluar undian namanya, Nabi akan keluar dengan istri beliau tersebut. Falamma kana ghazwatu Banil Mustaliq, maka ketika terjadi pertempuran Bani Al-Mustaliq,
aqra'a baina nisa'ihi, maka Nabi pun membuat undian di antara istri beliau, kama kana yasna'u, sebagaimana yang telah beliau buat. Fa kharaja sahmi, maka telah keluar bahagianku, alaihin nama aku, bahagian aku di antara istri Nabi, ma'ahu, untuk aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja bi Rasulullah, maka singkat cerita beliau pun mengatakan, aku pun ikut berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Sayyidah Aisyah melanjutkan cerita, wa kana nisa'u idzaka, pada waktu itu para wanita, innama ya'kulnal ulaq, innama ya'kulnal ulaq, para wanita di zaman Nabi, mereka makan makanan untuk makanan pokok itu hanya beberapa suap saja, sedikit. Lam yuhab bijhunnal lahmu, yang mana dari makanan yang mereka makan itu tidak sampai menggemukkan badan mereka. Ini Sayyidah Aisyah memulai cerita dari bab ini, kok membahas perempuan di zaman Nabi waktu itu. Ini beliau cerita setelah zaman Nabi. Beliau cerita ini setelah zaman Nabi, maka beliau katakan dulu di zaman Nabi perempuan itu makannya sedikit-sedikit. Karena makannya sedikit, maka rata-rata perempuan pun waktu itu nggak ada yang gemuk, kurus-kurus waktu itu. Lah beliau bercerita itu, sedangkan beliau adalah generasinya sahabat, nggak jauh dari masa Nabi. Nabi wafat, generasi setelahnya sahabat jumpa dengan tabi'in. Jadi beliau pun mau beritahu juga, waktu itu perempuan kurus, maknanya zaman setelahnya itu udah gemuk-gemuk juga. Tapi zaman Nabi beliau ceritakan enggak, zaman Nabi perempuan di zaman kami kurus-kurus, makannya sedikit. Nanti akan kita ketahui kenapa beliau menyampaikan perkara ini, karena akan ada kaitannya dengan kisah beliau nanti di depan. Wa kuntu idza ruhila li ba'iri jalastu fi haudaji. Wa kuntu, dan adanya aku, idza ruhila li ba'iri, ketika onta yang membawa aku dibawa, jalastu fi haudaji, maka sebelumnya aku akan duduk dulu di haudaj, di sekedup. Sekedup ini zaman dulu kalau perjalanan kan nggak ada mobil baru-baru zaman ini. Maka perempuan-perempuan terutama kalau mereka ikut safar, dan umumnya ini istri-istri yang jadi pimpinan di satu suku, ya kalau raja ya rajanya, mereka akan diletakkan di sekedup semacam kemah, kemudian diangkat, diletakkan di atas tunggangan, di atas unta, ya kayak kendaraan akhirnya seperti mobil di zaman ini. Itu digunakan karena lebih memudahkan untuk duduk, istirahat, termasuk itu akan lebih menjaga kehormatan auratnya seorang wanita. Ya kalau seperti laki-laki kan perjalanannya jauh, maka ini cara di antara yang terbaik perempuan itu kalau perjalanan jauh, terutama ya kendaraan yang Nabi contohkan ini, bukan bawa sekedup, naik mobil. Daripada mereka berjalan jauh itu naik motor, jauh lebih baik seperti ini. Itu akan jauh lebih menjaga diri mereka. Kemudian aku akan duduk di sekedup tadi, baru sekedup itu akan diangkat ke atas unta. Jadi diturunkan, jadi dia bisa turun naik, bukan dipanjat, enggak. Memang dari bawah, kemudian masuk dulu ke sekedup. Setelah masuk ke dalam sekedup tadi, baru sekedup itu dipikul, diletakkan di atas unta. Fumayatil qaum, kemudian ketika aku sudah duduk di sekedup tadi, orang-orang akan datang yang ditugaskan, alladzina kanu yarhaluna li, yang ditugaskan untuk membawa memikul sekedup tadi, fayahmilunani, kemudian dia akan memikul aku, wa ya'khuduna bi asfalal haudaj, dan mereka akan memikul dimulai dari bahagian bawahnya sekedup tadi, diangkat. Fayarfa'unahu, dan mereka mengangkat sekedup tadi, fayadha'unahu, dan meletakkannya ala dhahril ba'ir, di punggungnya unta, fayashuddunahu bihibalihi, kemudian dia akan mengikat sekedup itu dengan tali yang ada di punggung unta.
Tsumma ya'khuduna bi ra'sil ba'ir. Kemudian selesai daripada diikat sekedup itu, maka orang-orang tadi akan memegang bahagian kepala unta yang ada tali unta tadi, fayang toliku nabihi, dan mereka pun akan menarik unta itu untuk membawa perginya. Jadi lengkap cerita beliau sampai cara membawa. Begitulah ketika beliau ikut dalam pertempuran Bani Mustalik. Qalat Sayyidah Aisyah melanjutkan cerita, falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarihi dzalika. Ketika Nabi sudah selesai dari safar beliau ke Bani Mustalik, berarti sudah selesai dari pertempuran Bani Mustalik, wajjaha qafilan, maka Nabi mengarah pulang ke Madinah. Hatta idza kana qariban minal Madinah, sehingga ketika hampir mendekati Madinah, nazala manzilan, Nabi singgah di satu tempat, fabata bihi ba'dal lail, dan Nabi singgah di tempat itu sebahagian malam, enggak sampai subuh dah. Singgah dan belum sampai Madinah, masih beberapa jauh dari Madinah tapi sudah mendekati. Kalau pulang itu kan rasanya perjalanan jauh lebih dekat. Maka sudah mendekati Madinah, perjalanan sudah di tengah malam, Nabi perintahkan berhenti dulu istirahat, tapi separuh malam aja, istirahat sebentar. Tsumma adzana muadzinun finnas birrahil. Kemudian selepas itu ada yang memberikan pengumuman. Muazzin yang dimaksud di sini ya memberi pengumuman bahwa kita akan berangkat. Fartahalan nasu, maka orang-orang pun berangkat. Wa kharajtu, sedangkan aku keluar, libak di hajati, karena ada sebahagian hajat, buang air kecil waktu itu. Kata Sayyidah Aisyah, ada pengumuman berangkat, sudah selesai istirahat sebentar, berangkat. Maka orang-orang pun berangkat pergi. Padahal waktu itu aku sedang ada keperluan, keluar dari sekedup, ada hajat, buang air waktu itu, pergi. Wa fi unuqi 'aqdun li fihi jazmu dhafar. Dan ketika aku buang hajat, aku menggunakan kalung dari zafar, kalung yang digunakan oleh beliau dinisbatkan kepada satu tempat namanya Zafar. Zafar ini negeri di Yaman. Nah, beliau menggunakan kalung yang terbuat yang dari Yaman, maka dinamakan ya kalung Zafar. Falamma faraqtu insalla min unuki wala adri. Ketika aku pergi tadi buang hajat, kalung itu terlepas dan aku tidak sadar. Falamma raja'tu ila rahli, ketika aku kembali kepada rombongan, dhahabtu altamisuhu, maka aku pun mencari kalung tadi fi unuki, di leherku, falam ajidhu, maka aku enggak ngerasakan, jatuh berarti. Wa qad afadan nasu fi rahil, sedangkan orang-orang memang sudah persiapan untuk pergi, sudah mulai 1, 2, 10 namanya pasukan sudah mulai pergi. Faraja'tu ila makanil ladzi dhahabtu ilai, maka aku pun kembali ke tempat yang tadi aku pergi buang hajat. Faltamastuhu hatta wajadtuhu, maka aku pun cari kalung tadi sampai pun akhirnya aku menemukannya. Waja'al qaum khilafi alladzina kanu yarhaluna liyal ba'ir, dan orang-orang yang mereka menggotong memikul sekedup tadi pun telah mendatangi sekedup yang aku ada di dalamnya. Waqad kanu faragu min rihlatihi fa akhadul haudaj, mereka pun mengambil sekedup tadi, mengangkatnya. Wa hum yadunnuna anni fihi, dan mereka mengira kalau aku ada di dalamnya. Kama kuntu usna'u, sebagaimana seperti yang telah dibuat kepada aku. Jadi pergi berangkat, masuk, dan itu memang tidak ada percakapan antara wanita laki-laki tanpa adanya hajat. Dan di sini yang mungkin bagi kita terasa aneh. Lah harusnya kan tahu, harusnya kan ngomong dulu, harusnya kan. Nah, itu perasaan kita kan begitu Bapak Ibu. Kata Sayyidah Aisyah, makanya beliau di awal kisah, di awal hadis ini beliau bercerita, perempuan itu zaman Nabi kurus-kurus. Itu penyebabnya beliau menceritakan ini. Lah orang-orang sudah memikul sekedup tadi, sudah diangkat, mereka mengira Sayyidah Aisyah ada di dalam. Karena tadi berat badannya itu antara ada orang dengan enggak tuh macam enggak ada beda. Belum lagi yang mikul itu bukan satu orang. Biasanya kan diangkat 4 orang.
Lah kalau sudah perempuannya berat badannya tidaklah berat, dipikul orang 4, kan betul-betul nggak sadar yang mikul tuh ada apa enggak orang di atasnya. Yang berat itu bukan orangnya, sekedupnya yang berat. Ini mereka nggak mengira, bahkan sangkaan mereka, kata Sayyidah Aisyah, anni fihi, aku ada di dalam sekedup tadi. Kama kuntu usna'u fahtamaluhu fashudduhu 'alal ba'ir, mereka pun pikul sekedup tadi dan mereka ikat di atas onta. Walam yashukku anni fihi, mereka tidak ada keraguan sedikit pun kalau aku itu tidak ada di dalam sekedup. Tsumma akhadhu bi ra'sil ba'ir fantalabu bihi, kemudian mereka pun memegang kendali onta tadi dan membawa pergi. Faraja'tu ilal askar, aku pun tidak berapa lama kemudian kembali kepada pasukan. Wa ma fihi min da'in wala mujib, aku panggil, ku tengok nggak ada orang, kosong, udah pergi semua pasukan, nggak ada orang. Qad intalaqan nas, orang-orang telah berangkat. Qalat, Sayyidah Aisyah mengatakan, fatalaffaftu bi jilbabi, maka aku pun berselimut dengan jilbabku. Tsumma taja'tu fi makani, selepas itu pun aku tidur di tempat itu. Ini tenangnya, hebatnya iman sahabiah, terutama istrinya Nabi. Coba kalau kita, nggak usah cerita perempuan lah Bapak Ibu, laki-laki kira-kira di tengah hutan, nggak ada orang, nggak ada penduduk, nggak ada siapapun, kita aslinya satu rombongan, tahu-tahu ditinggal, apa yang kita buat? Bisa tidur seperti ini nyaman? Kalau dalam kondisi perang, kondisi kacau balau, kondisi kebingungan, kok ada orang yang bisa tidur dalam kondisi itu luar biasa tingkat iman ketenangan jiwa yang Allah beri pada orang tadi. Sayyidah Aisyah mengatakan, aku datang kembali, nggak ada orang, maka aku pun duduk dan aku selimuti dengan seluruh tubuhku dengan jilbab yang sedang aku pakai, menunjukkan begitu panjangnya jilbab yang dipakai. Dan tsumma taja'tu makani, aku pun tidur di situ, tidur saking tenangnya. Wa araftu allau uftukitu la raja'an nasu ilayya, karena aku yakin nanti mereka pun akan kehilangan, sehingga ketika kehilangan orang-orang akan kembali menjemput aku. Qalat, beliau pun melanjutkan cerita, fa wallahi, demi Allah, inni lamuttaji'atun, sungguh aku masih berbaring di tempat itu. Idh marra bi Safwan bin al-Mu'attal as-Sulami radhiyallahu anhu, tiba-tiba satu orang sahabat bernama Safwan bin Mu'attal lewat, datang. Wa kana qad takhallafa 'anil askar li ba'di hajatihi, dan beliau memang berada di belakang pasukan, ada keperluan dan memang ditugaskan untuk itu. Jadi pasukan zaman dulu, bukan zaman dulu aja, sekarang juga begitu harusnya pasukan. Kalau ada pasukan yang di depan, maka mereka memerintahkan 1-2 orang di belakang. Tahu-tahu kok misalkan ada barang tertinggal, ada hal-hal yang penting tertinggal, maka dia tahu, bisa mengambari, dikejar nanti pasukan yang ada di depan. Lah di antara di waktu kejadian Bani Mustalik, yang diperintahkan oleh Nabi waktu itu memang di belakang menggiring untuk melihat ada yang tercecer atau tidak, itu Safwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhu as-Sulami. Ini seorang sahabat soleh tingkat tinggi, namanya Safwan bin Mu'attal. Falam yabid ma'annas, karena dia tidak ikut bersama orang-orang. Faro'a sawadi, maka dia pun melihat ada tumpukan hitam. Malam hari kan, kok ada nampak nih seperti orang atau apa, didekati. Fa'aqbala hatta waqafa alayya, dia terus datang mendekat sehingga berdiri di dekat aku. Wa qad kana yarani qabla ayyudraba alainal hijab, dan Sayyidah Aisyah tekankan di sini. Wa qad kana yarani, sungguh Safwan bin Mu'attal pernah melihat aku qabla ayyudraba, sebelum diturunkan alaina, ke atas kami para sahabat, al-hijabu, ayat pentingnya memakai hijab. Jadi Sayyidah Aisyah dalam riwayat ini betul-betul sempurna menggunakan hijab sampai penutup wajah pun tertutup. Karena kalau tidak, kata para ulama, dan dalam sarahnya Al-Imam An-Nawawi, beliau dalam sarah termasuk di sini beliau menceritakan bahwa pelajaran dari hadis ini salah satu diantaranya bagaimana dianjurkan
bagi seorang wanita, soleh ataupun tidak, solehah atau tidak, atau perempuan, sunnah kalau dia ingin, dianjurkan menutup hijab itu sampai wajah pun ditutup. Karena Sayyidah Aisyah mengatakan di sini, Sofwan bin Mu'attal kok bisa kenal aku, tahu wajah siapa ini? Harusnya nggak tahu, kata Sayyidah Aisyah. Tapi ini karena sahabat yang memang termasuk pemula, masuk Islamnya bukan baru, pernah dia tahu wajahku sebelum ayat hijab itu turun. Maka ketika dia tahu itu aku, falamma ra'ani, maka ketika dia melihat aku, qala, maka Sofwan bin Mu'attal pun mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dha'inatu Rasulillah. Ini istrinya Rasulullah. Dia tahu, dibaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istri Nabi ini rupanya. Wa ana mutalaffifatun fi thiyabi, sedangkan aku waktu itu menutupi diriku dengan apa yang aku pakai tadi, dengan jilbab, dengan kain. Qala ma khallafaki yarhamukillah, maka Sofwan pun bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kenapa engkau tertinggal, semoga Allah merahmatimu. Qalat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, fama kallamtuhu, sedikit pun aku enggak memberikan jawaban, diam. Perempuan zaman itu ya, zaman ini entahlah Bapak Ibu. Ini pelajaran semua yang terjadi. Ini amalnya sahabat, kenapa diantaranya mereka menjadi orang-orang yang terhebat. Waktu itu pun ditanya, kenapa tertinggal? Fama kallamtuhu, aku berbicara satu kalimat pun tidak untuk menjawabnya. Tsumma qarraba ilayal ba'ir faqala irkabi wasta'khara anni, maka beliau pun membawa ontanya, didekatkan kepada aku, kemudian aku diberikan isyarat untuk menaiki onta. Wasta'khara anni, irkabi wasta'khara anni. Begitu juga Sofwan bin Mu'attal mengatakan, engkau silahkan naik, tapi jangan di depanku, di belakang. Ini adabnya. Perempuan laki-laki kalau dalam kondisi apapun, perempuan di belakang, laki-laki di depan. Ini sampai detail. Engkau silahkan naik, berada di belakangku, jangan sampai berada di depanku. Kemudian yaqudu bi faqala ahlul ifki, beliau pun membawa aku. Jadi Sayyidah Aisyah berada di atas onta, Sofwan bin Mu'attal menggiring onta di bawah, dan itu pun berada di depan. 2-3 langkah di depan, onta ditarik. Kemudian aku pun di bawah. Faqala ahlul ifki ma qalu fartajjal askar, dan terjadilah pembicaraan yang ketika sebelum sampai Madinah ada orang-orang munafik menyebarkan berita bohong. Wa wallahi ma a'lamu bi syai'in min dzalik, demi Allah aku pun tidak tahu sedikit pun dengan perkara itu. Thumma qadimnal Madinah falam albat anistakaitu syakwa, mereka pun ma'ad fa wallahi wa aqada bi ra'sil ba'ir fantalaqa sari'an yatlubun nas. Sofwan bin Mu'attal pun menyegerakan membawa onta tadi untuk menyusul orang-orang. Fa wallahi ma adrakan nas wa ma uftukitu hatta asbahtu, demi Allah orang-orang pun tidak merasa kehilangan, kayak tadi tidak tahu kan ada apa tidak. Jadi tetap mereka jalan lurus ke Madinah. Dikejar pun akhirnya tak terkejar karena mereka masih tak sadar. Wa ma uftukitu hatta asbahtu, mereka juga tidak merasa kehilangan aku sampai pagi hari. Wa nazalan nas falamma itma'annu, dan ketika sudah pagi hari orang-orang pun singgah, maka ketika mereka sudah dalam kondisi tenang, baru mereka menyadari kalau aku tidak ada di dalam sekedup tadi. Sehingga ketika melihat aku datang, melihat kok ada Sayyidah Aisyah, kok dibawa oleh satu orang laki-laki, itu enggak suami dan bukan siapa-siapanya. Mulai ada pembicaraan, menyebar berita bohong, disampaikan orang munafik. Faqala ahlul ifki ma qalu fartajjal askar, maka orang-orang munafik pun menyampaikan hal-hal berita bohong, sehingga pasukan pun menjadi kebingungan. Demi Allah, aku pun tidak tahu hal itu sampai aku pun di Madinah. Dan ketika sampai di Madinah, falam albas inistakaitu syakwan sadidatan la yablughuni min dzalika syai'. Sampai di Madinah, karena aku sampai di Madinah, aku pun langsung tiba-tiba sakit. Aku pun juga nggak sampai berita itu ke telinga aku. Ini saking beliau pun nggak sadar kalau sedang dibicarakan oleh orang-orang. Nggak sadar.
Wa qad intahal hadits ila Rasulillah wa ila abawayya. Tuduhan-tuduhan bohong itu pun kan keanehan ini, kok perempuan jalan sama laki-laki. Lah terus apa yang terjadi? Naudzubillah, dituduh zina. Dan aku pun tidak sadar, kata Sayyidah Aisyah, malah lebih dulu kedua orang tuaku mendapatkan berita itu. La yadhkuruna li minhu qalilan wala katsiran illa anni qad ankartu min Rasulillah ba'talut fihi bi. Aku tidak juga menyadari hal itu, dan aku pun dalam kondisi sakit ketika tiba di Madinah. Aku mulai sedikit sadar ketika aku mengetahui ada sedikit perubahan pada Rasulullah, padahal waktu itu aku sakit. Perubahannya biasanya Nabi agak lebih lembut, apalagi sedang sakit ini, tapi kok ada perubahan. Kuntu idza stakaitu, ketika aku sakit, rahimani wala tafabi, maka Nabi akan sangat begitu sayang kepada aku dan lembut. Falam yaf'al dzalika bi fi syahwayatilka, dan waktu itu Nabi sedikit pun tidak membuat hal yang biasa beliau buat dalam kondisi sekarang ini. Baru agak sadar. Fa ankartu dzalika minhu, maka ini menjadi satu keanehan pada diriku. Karena idza dafala alayya wa indi ummi tumarriduni, maka akhirnya ibukulah yang mengurus waktu itu aku dalam kondisi sakit. Nabi masuk, kaifatikum, menjenguk, tetap nanya, bagaimana kabar engkau? La yazidu ala dzalik, tapi Nabi enggak menambahkan pertanyaan kecuali itu. Apa kabar? Lah kan biasanya enggak seperti itu. Tapi bertanya itu sudah menunjukkan kelembutan, tapi kondisi. Tapi Nabi enggak bertanya lebih. Karena idza dafala hatta wajadtu fi nafsi faqultu ya Rasulullah hina ra'aitu ma ra'aitu min jafaili law adintani fantaqaltu ila ummi famarradatni. Maka ketika aku melihat keanehan dari Nabi yang tidak biasa tadi, maka aku pun meminta izin pada Nabi, ya Rasulullah, kalau Tuhan mengizinkan, bolehkah aku pindah dulu ke rumah orang tuaku karena aku sakit, sehingga ibuku yang akan merawatku. Perempuan kalau mau meninggalkan rumah nggak boleh kalau nggak pakai izin suami. Ini Sayyidah Aisyah pun minta izin. Kalau Tuhan izinkan, aku pergi dulu ke rumah ibuku biar dirawat karena dalam kondisi sakit seperti ini. Maka Nabi mengatakan la alaiki, maknanya la ba'sa alaiki, ya silahkan, boleh. Qalat fanqalabtu ila ummi, maka aku pun pergi ke rumah ibuku. Wala ilma li bi syai'in mimma kana hatta naqihtu min waj'i, sampai dalam keadaan itu pun aku enggak sadar ini ada kejadian apa. Kok Nabi bisa agak aneh, ada perubahan kondisi, ini ada apa? Masih belum sadar, kata Sayyidah Aisyah. Sampai kapan? Sampai aku sembuh dari penyakitku ba'da bid'i wa ishrina lailah, lebih daripada 20 hari setelahnya. Agak lama sakit, lebih dari 20 hari sehat. Maka waktu itu ada kejadiannya kunna qauman araban la nattakhidhu fi buyutina hadhil kunaf allati tattakhidhuha al-a'ajim na'afuha wa nakrahuha. Kami bukanlah seperti orang-orang luar Arab, dan zaman itu juga tidak punya WC tandas di rumah. Jadi kalau perempuan ada keperluan, wa innama kanatin nisa'u yakhrujna fi kulli lailatin fi hawaijihinna, karena perempuan maka kami biasanya perempuan untuk buang hajat itu pergi malam hari, laki-laki biasanya siang hari pergi ke pinggiran kota Madinah, maka akan buang hajat. Nggak ada WC dekat-dekat rumah pada waktu itu, perginya jauh. Lah saya sudah sembuh pergi, ada satu hajat pergi keluar rumah, buang hajat. Di tengah jalan aku waktu itu ditemani oleh satu orang, kata Sayyidah Aisyah, bernama Ummu Mistah, ibunya Mistah, terkenal dengan nama Ummu Mistah. Di tengah jalan Ummu Mistah pun mengatakan, innaha latamshi ma'i id atharat fi mirtahin faqalat ta'is Mistah, celaka Mistah, kata Ummu Mistah. Di tengah jalan sambil jalan berdua malah mengatakan begitu, celaka Mistah. Qultu, maka aku pun mengatakan pada Ummu Mistah, bi'sa la'amrullah, jangan berbicara buruk seperti itu. Kenapa mencela Mistah putramu? Mistah adalah rajulun minal muhajirin, dia orang ahli hijrah, qad syahida badran, bahkan perang Badar pun ikut, kok malah engkau caci maki anak sendiri, celaka Mistah. Qalat awama balagakil khabar ya binta Abi Bakrin, maka Ummu Mistah pun mengatakan, wahai putrinya Abu Bakar,
masa enggak juga sampai berita kepada engkau sampai saat ini? Qalat, aku pun bertanya, wa mal khabar, ada berita apa? Fa akhbaratni billadzi kana min qauli ahli al-ifki, maka beliau pun menceritakan berita bohong yang disampaikan oleh orang-orang yang menyebarkan kebohongan. Engkau dituduh zina, kan pulang 20 hari beberapa hari yang lalu. Pergi kok pulang waktu itu malah dengan Sofwan bin Mu'attal. Dan di sini Ummu Mistah mengatakan celaka Mistah. Kenapa Bapak Ibu? Karena salah satu yang menyebarkan berita bohong itu adalah putranya sendiri yang bernama Mistah. Makanya dia katakan ta'isil Mistah, celaka nih Mistah. Padahal Mistah ini sahabat yang imannya itu tinggi, ahli Badar, orang ahli hijrah, tapi juga ikut terlibat dalam pemberitaan bohong ini. Jadi ini bukan karena munafik, tidak, tapi memang tergelincir dalam bab ini. Dalam kejadian ini ikut-ikut dengan orang munafik yang menyebarkan. Maka Sayyidah Aisyah dikatakan oleh Ummu Mistah, masa enggak tahu beritanya? Enggak, diceritakan. Kata Sayyidah Aisyah, demi Allah, ketika setelah diberitakan berita tadi, maka kata Sayyidah Aisyah, sampai rasa sakit perut pun hilang. Kan mau buang hajat tadi, hilang, enggak jadi, balik lagi ke rumah. Karena beliau enggak tahu kejadian itu 20-an hari. Wa raja'tu, aku pun kembali, demi Allah, maziltu abki hatta dhanantu annal buka saya sedang kabidi. Demi Allah, aku menyangka dengan aku menangis, aku terus menangis sampai aku merasa nyawaku pun hilang. Kemudian aku pun berkata kepada ibuku, wa qultu li ummi yaghfirullahu laki. Aku pun sampai di rumah berkata pada ibuku, semoga Allah merahmati engkau. Orang-orang di luar sedang membahas tentang diriku, tetapi sedikit pun engkau tidak mengkabarkan berita itu kepada aku. Ini adab kita. Kok jadi ibu, orang tua, kok jadi kerabat, ada hal-hal begini. Terkadangan memang membuat tenang tuh jangan disampaikan hal-hal yang kalau memang itu betul kan tidak benar, tidak perlu disampaikan. Apa jawaban daripada ibunya Sayyidah Aisyah? Kata beliau, wahai putriku, aku sengaja tidak menyampaikan supaya menjadi ringan urusan ini. Dan ini menurut aku satu hal yang wajar. Bagaimana tidak? Apakah ada seorang perempuan yang begitu cantik, yang dia menjadi istri satu orang yang hebat dan memiliki beberapa orang istri lainnya, ya tentu akan ada masalah seperti ini. Ya kalau dikatakan oleh ibunya Sayyidah Aisyah, karena diantara tadi yang menyebarkan berita bohong namanya Mistah. Diantaranya lagi ada satu orang perempuan yang menjadi ipar oleh Nabi. Kita tahu Nabi punya istri namanya Zainab binti Jahash. Ini istri Nabi. Dan Zainab binti Jahash yang menjadi istri Nabi punya saudari perempuan bernama Hamnah binti Jahash. Lah Hamnah ini yang termasuk juga salah satu menyebar berita bohong. Kalau Zainab binti Jahash nggak ada masalah, beliau Ummul Mukminin, nggak menyebarkan berita itu, tapi saudarinya ikut menyebarkan. Maka kata ibunya Abu Bakar, wajar. Maka dikait-kaitkan itu dengan hubungan antar istri. Wajar perempuan tercantik yang paling disukai oleh suaminya terjadi berita menyebar begini, wajar. Maka aku sengaja tidak menceritakannya. Kemudian pada waktu itu ibunya pun mengatakan, wahai engkau, aku sengaja tidak menyampaikan supaya engkau tenang. Sayyidah Aisyah melanjutkan cerita, pada satu waktu berita itu pun menjadi bertambah besar sehingga Nabi pun naik ke mimbar dan berkhutbah, wahai manusia, apa yang terjadi? Banyak orang yang menyakiti aku dan keluargaku. Mereka telah mengatakan hal-hal yang tidak pantas dan tidak benar untuk keluargaku. Wa ma alimtu minhum illa khairan, padahal aku tahu keluargaku ini tidaklah mengerjakan kecuali hal yang baik. Ini kata Nabi, menunjukkan keutamaan Aisyah. Wa yaquluna dzalika lirajulin, begitu juga orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu menuduh satu orang laki-laki yang mana orang itu tidaklah aku ketahui kecuali dia orang baik, Sofwan bin Mu'attal. Istriku, keluargaku dituduh, sedangkan aku tahunya istriku itu orang baik. Yang dituduh juga dengan satu orang laki-laki, yang laki-laki itu pun solehnya juga luar biasa. Di sini malah dalam hadis ini menceritakan kemuliaan Sofwan bin Mu'attal juga. Dan tidaklah dia berbuat apapun kok sampai misalkan datang ke rumahku kecuali aku ada di rumah.
Wa kana kibru dzalika inda Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kata Sayyidah Aisyah, yang menyebarkan berita bohong itu diantaranya adalah, sehingga menjadi besar berita bohong itu tersebar, adalah yang menyebarkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kan pimpinannya munafik di Madinah. Dan beberapa orang termasuk diantaranya Mistah, Hamna binti Jahash, dan beberapa orang. Wa dzalika anna ukhtaha Zainab bint Jahash radhiyallahu anha kanat inda Rasulillah wa lam takun imra'atun min nisa'ihi tunasini fil manzila indahu ghairaha. Fa amma Zainab, kalau tadi saudarinya Hamdah menyebarkan berita bohong, sedangkan Zainab binti Jahash yang betul-betul jadi istrinya Rasulullah, pernah ditanya Nabi, wahai Zainab, kira-kira menurut engkau Aisyah ini bagaimana? Maka Zainab tidaklah menceritakan hal apapun kecuali yang baik. Zainab mengatakan, ya Rasulullah, enggak mungkin Aisyah begitu. Padahal ini jadi istri ini. Jadi madunya Nabi, yang kalau lawannya madu biasanya kan hal-hal buruk, tapi Zainab enggak, kata Sayyidah Aisyah, mengatakan hanya hal-hal yang baik. Sehingga Zainab pun dijaga oleh Allah, dia tidaklah mengatakan apa-apa kecuali hal yang buruk. Kemudian berita itu pun menyebar sampai para sahabat satu sama lain, karena melihat Nabi mengatakan keluargaku telah disakiti. Maka sampai beberapa kabilah terkenal dalam kalangan orang-orang muhajirin, dalam kalangan Ansor maju, diantaranya Usaid bin Hudair dan beberapa sahabat lainnya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, siapa itu? Kalau memang dari kalangan kami, aku akan menghukumnya. Kalau dari kalangan saudara aku Khazraj, aku yang juga akan membunuhnya. Ini jahat pada Rasulullah. Lah kalangan Khazraj, ya karena terjadi keributan, ribut betul waktu itu. Sehingga Nabi pun memanggil beberapa orang sahabat. Di antaranya Nabi bertanya kepada Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib, dan Nabi pun bertanya kepada satu orang sahabat lainnya, Usamah radhiyallahu taala anhu. Ini Usamah termasuk orang kesayangannya Nabi yang pernah jadi putra angkat, pernah jadi dapat nama bin Muhammad. Maka Nabi tanya pada Usamah, Usamah, menurut engkau perkara ini bagaimana? Kata Usamah, ya Rasulullah, setahu aku Sayyidah Aisyah itu baik, nggak mungkin berbuat begitu. Tuan sabar saja, nanti berita ini akan diselesaikan Allah. Nabi tanya pada Sayyidina Ali, menurut engkau bagaimana? Maka Sayyidina Ali jawabannya, ini cerita Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, perempuan itu banyak, ya Tuan jangan susah. Nah ini ucapan yang agak sedikit membuat Sayyidah Aisyah tersinggung. Perempuan banyak, Tuan jangan susah. Tapi kalau Tuan juga ingin, datangi perempuan yang biasa betul-betul berkhidmat pada Aisyah, yaitu namanya Barirah. Barirah ini seorang perempuan, budaknya Aisyah. Tanya pada Barirah, kata Sayyidina Ali, dan insya Allah Barirah nggak akan bohong, dia perempuan yang jujur. Akhirnya Nabi panggil Barirah. Ketika Barirah dipanggil, maka Nabi pun bertanya. Sebelum ditanya, maka Sayyidina Ali agak sedikit keras mengatakan, Barirah bicara jujur pada Rasulullah. Maka sampailah Barirah di depan Nabi, ditanya, bagaimana Barirah menurut engkau Aisyah mungkin gak berbuat hal seperti ini? Maka Barirah pun mengatakan, ya Rasulullah, aku akan berbicara jujur kepada engkau. Tidak mungkin Aisyah mengatakan berbuat hal yang seperti ini. Bagaimana perempuan yang muda, bahkan masih terlalu kecil, saking kecilnya itu aku membuat adonan roti. Kemudian selepas itu aku katakan pada Aisyah, tolong jaga adonan ini, engkau jaga di sini, jangan kemana-mana. Akhirnya betul, ketika aku pergi, aku kembali, ternyata Aisyah tertidur menjaga adonan roti tadi. Saking dia begitu panjang tidurnya, kambing datang memakan roti itu pun dia gak sadar. Masa perempuan yang sepolos ini akan berbuat hal yang tidak baik? Ini kata Barirah. Akhirnya Nabi pun sedikit tenang, karena yang menyampaikan adalah orang yang betul-betul dekat dengan Barirah. Sayyidah Aisyah mengatakan, akhirnya Rasulullah pun masuk ke kamarku. Kemudian selepas itu datang bertanya, wahai Aisyah, sudah berita nyebar di luar, betul tidak apa yang engkau buat? Kalau memang itu perkara engkau buat, cepat bertaubat pada Allah. Sayyidah Aisyah mengatakan, aku pun melihat ayahku, melihat ke arah ibu. Yang aku harapkan ibu dan ayahku menjawab, tapi mereka pun diam. Karena melihat kondisi mereka diam, air mataku pun juga tidak bisa lagi menetes. Saking banyaknya nangis, nggak bisa lagi nangis.
Sehingga ketika ditanya Nabi, jujurlah kalau memang berbuat. Aku pun terdiam. Maka aku pun mengatakan, demi Allah, kalau aku katakan iya, aku berbuat, Allah zat yang maha tahu, sedangkan aku tidak membuatnya. Kalau untuk tujuan untuk membuat kalian percaya, kemudian aku katakan aku tidak membuatnya, kalian pun tidak akan percaya, kata Sayyidah Aisyah. Maka tidak berapa lama Sayyidah Aisyah pun mengatakan, aku sebenarnya tidak berharap sedikit pun ayat Al-Quran turun karena perkaraku ini. Kenapa? Terlalu tinggi agungnya Allah dan begitu rendah dan hinanya aku, nggak akan mungkin perkara ini kok sampai diturunkan dalam Al-Quran. Tapi tidak berapa lama Nabi pun terdiam. Dan aku tahu Nabi sedang turun wahyu. Waktu itu panjang, kondisi Nabi menerima beban berat. Memang kondisi menerima wahyu begitu. Sampai kata Sayyidah Aisyah, padahal waktu itu terjadi musim dingin, tetapi keringat-keringat besar seperti butiran kristal menetes dari badannya Nabi. Dapat wahyu. Maka aku pun tahu dan sadar, kata Sayyidah Aisyah, walaupun aku tidak layak untuk diturunkan Al-Quran, tapi aku tahu pasti Allah akan membela aku. Ternyata tidak berapa lama kemudian turun ayat surat An-Nur, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minhum. 10 atau 12 ayat kata para ulama. Sayyidah Aisyah mengatakan akhirnya Allah turunkan kepada Rasulullah ayat-ayat yang menurunkan kebebasan aku daripada tuduhan tadi. Sehingga ketika ayat itu turun di depan Nabi, di depan Aisyah, maka Nabi mengatakan, absyiri ya Aisyah, kabar gembira untuk engkau hai Aisyah, Allah telah menurunkan ayat untuk kebebasanmu. Maka ketika dalam riwayat lainnya, Sayyidah Aisyah ketika ayat itu turun, Abu Bakar Siddiq dengan istrinya ada di samping, saking senangnya waktu itu mengatakan, Aisyah datang pada Nabi. Maka kata Aisyah waktu itu, ini tingkatan suami istri ya. Kata Aisyah, enggak mau. Lah kenapa? Ya, aku hanya mau memuji Allah yang sekarang telah membebaskan aku. Yaitu kondisi agak lain ya. Waktu itu Nabi pun kata Sayyidah Aisyah, aku enggak nyangka kok Nabi sampai bisa bertanya begitu. Apakah betul engkau berbuat? Tapi ini memang kondisi yang begitu kacau, yang sampai-sampai Allah turunkan ayat untuk menerangkan kebebasan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Dan tadi ini sedikit sebelum kita tutup, di antara orang yang menyebarkan berita itu namanya Mistah. Mistah walaupun sahabat soleh, ahli Badar, tapi tetap dihukum oleh Nabi karena di ayat itu Allah katakan kalau mereka yang nuduh zina tidak ada saksi 4 sempurna, hukum mereka. Akhirnya orang-orang yang menyebarkan kebohongan itu dihukum cambuk semuanya, termasuk Mistah. Dan Mistah ini adalah termasuk kerabatnya Abu Bakar juga padahal, berarti kan kerabatnya Aisyah. Yang mana kehidupan hariannya itu dikasih makan, minum, biaya hidup itu yang membiayai Abu Bakar. Maka ketika berita ini diturunkan Allah dalam Al-Quran, terbongkar berita kebohongan, Abu Bakar Siddiq bersumpah, demi Allah aku nggak akan mau lagi menafkahi Mistah. Itu kurang ajar kata Abu Bakar. Lah tapi dalam ayat itu di antara 12 ayat yang turun, Allah pun langsung menegur, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu, kata Allah, jangan sampai ada bersumpah di antara kalian dia sudah berbuat baik, bersedekah, gara-gara urusan ini malah dia katakan aku nggak mau bersedekah lagi. Allah katakan falyafu wal yasfahu, maafkan, berlapang dadalah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lahum, apakah kamu tidak mau Allah mengampuni engkau? Kalau engkau mengampuni, memaafkan orang, mau enggak nanti engkau diampuni Allah? Ketika ayat ini disampaikan pada Abu Bakar, kata Abu Bakar, bala, betul ya Allah, aku pun juga ingin diampuni. Dan selepas itu Abu Bakar Siddiq tetap memberi nafkah biaya kehidupan pada Mistah sampai akhir hayatnya, walaupun nyakiti putri. Kenapa kok bisa? Ikut perintah Allah. Lainnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, satu kisah yang cukup panjang. Ini kisah dari kehidupan para sahabat ketika, kalau judul yang dibuat oleh pengarang kitab tadi, bagaimana perempuan pun ikut dalam perjuangan. Tapi dalam kisahnya malah kita lihat bagaimana sifat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ketika terjadi hal-hal yang besar, peristiwa besar di sekelilingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini kisah dari kitab Hayatus Sahabah. Semoga dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran, dan yang baik-baik semua dari pembahasan ini semuanya baik bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah masuk waktu sholat isyraq. Ini yang bisa kita bahas Bapak Ibu. Semoga berfaedah. Mari kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.